Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anak kelas 11 yang saya cintai dan semoga senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih tetap dapat melaksanakan pembelajaran walaupun masih lewat online. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas dua aliran ilmu kalam, yaitu Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Lahirnya aliran teologi Mu'tazilah tidak terlepas dari perkembangan pemikiran-pemikiran ilmu kalam sebelumnya. Aliran ini lahir berawal dari tanggapan Wasil bin Atha, salah seorang murid Imam Hasan al-Basri di Basrah, saat pemikiran yang dilontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar, yaitu ketika Imam Hasan al-Basri bertanya tentang tanggapan Wasil terhadap pemikiran Khawarij tersebut. Dia menjawab bahwa pelaku dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir. Mereka berada pada posisi antara mukmin dan kafir, yakni orang fasik. Kemudian Wasil memisahkan diri dari jamaah Hasan al-Basri. Kemudian gurunya itu Hasan al-Basri spontan mengatakan i'tazala anna. Wasil memisahkan diri dari kita semua. Karena itulah kemudian pemikiran yang dikembangkan oleh Wasil menjadi sebuah aliran yang oleh anggota jamaah Hasan al-Basri dinamakan dengan istilah Mu'tazilah. Jadi kata-kata i'tazala tadi kemudian muncul nama Mu'tazilah. Kelompok ini kemudian mengembangkan diri dengan memperkaya wawasan keilmuannya melalui penelaahan mendalam terhadap literatur Yunani yang berada di pusat-pusat studi Gereja Timur, yaitu Antioquia, Jundisapur, dan Alexandria. Langkah-langkah kreatif tersebut mereka lakukan dalam rangka menghadapi serangan-serangan logika kelompok Kristen terhadap teologi Islam, dan kemudian menghasilkan satu format pemikiran ilmu kalam yang lebih cenderung menggunakan pendekatan berpikir filsafat, sehingga aliran ini kemudian terkenal dengan aliran kalam rasional. Jadi Wasil bin Atha dan para pengikutnya, para pendukungnya mempelajari filsafat yang tujuan utamanya adalah untuk mengcounter orang-orang non-muslim yang menyerang Islam dengan menggunakan filsafat. Maka mereka merasa perlu mengkaji filsafat supaya bisa menjawab tuduhan-tuduhan mereka. Sebetulnya mereka menamakan diri sebagai ahlu tauhid, menjaga keesaan Allah, dan ahlul adl, mempercayai dan meyakini penuh akan keadilan Allah, karena rumusan-rumusan pemikiran kalamnya itu benar-benar menjaga kemurnian tauhid dan prinsip keadilan Tuhan. Ajaran-ajaran pokok Mu'tazilah tertuang dalam rumusan Mabadi'ul Khamsah, prinsip-prinsip yang 5 jumlahnya, atau 5 prinsip ya. Kalau di negara kita Pancasila ya, cuma silanya beda-beda ya. Nah, Pancasilanya Mu'tazilah yaitu at-tauhid, al-adl, al-wa'du wal-wa'id, al-manzilah bainal manzilatain,
dan amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip pertama, tauhid, artinya mengesahkan Allah, yakni Allah itu benar-benar esa dalam segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi keesaan Allah. Sehubungan dengan prinsip tauhidnya itu, Mu'tazilah menafikan sifat karena merupakan sesuatu yang berada di luar zat. Kalau ada sifat berarti ada dua yang qadim, yaitu zat dan sifat. Untuk menghindari pemikiran yang akan membawa kepada kemusyrikan tersebut, mereka menafikan sifat Tuhan. Jadi Allah itu hanya zat saja, tidak memiliki sifat menurut Mu'tazilah. Karena kalau ada Allah memiliki sifat berarti nanti ada yang qadim, enggak cuma satu, sehingga terjadi kemusyrikan. Ini menurut pemikiran Mu'tazilah. Ganti mau. Dan seterusnya mereka berpendapat bahwa sifat-sifat itu adalah zat Tuhan sendiri. Kemudian untuk menjaga prinsip ketauhidannya itu, Mu'tazilah juga berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Ahlussunnah, Al-Quran itu qadim karena firman Allah. Tapi menurut Mu'tazilah, Al-Quran makhluk karena yang qadim hanya Allah, hanya zat Allah saja. Sedangkan al-adlu adalah suatu prinsip yang mengatakan bahwa Tuhan itu maha adil. Dia akan memberikan imbalan pahala dan jaminan kebahagiaan bagi orang yang berprestasi dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan dia tidak akan menyiksa orang-orang saleh. Seiring dengan prinsip keadilan itu, maka Allah sudah menetapkan janji dan ancaman senada yang akan dipatuhinya sendiri. Akan tetapi prestasi keagamaan setiap orang itu pasti berbeda. Bisa saja ada orang mukmin yang kelakuannya seperti orang kafir. Inilah yang mereka sebut sebagai orang fasik, yang menempati posisi antara mukmin dan kafir atau manzilah bainal manzilatain. Sedangkan di akhirat nanti mereka akan tetap memperoleh siksa atas perbuatan-perbuatan dosanya. Namun siksanya tidak sama dengan siksaan orang kafir. Untuk menghindari posisi ini dan agar semua orang menjadi orang baik, maka mereka mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai wajib ain. Ya, wajib ain artinya setiap orang wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Dengan demikian, kelima dasar ajaran Mu'tazilah ini merupakan satu rangkaian logis yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Aliran teologi Mu'tazilah ini menjadi aliran resmi di Daulah Bani Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, putranya Khalifah Harun ar-Rasyid, dan dua khalifah sesudahnya, yaitu Khalifah Al-Mu'tasim Billah dan Al-Wasiq Billah. Namun aliran ini kemudian dihancurkan kembali oleh Al-Mutawakkil Allah pada tahun 234 Hijriah, sehingga kekuatan aliran ini kembali lemah dan diganti kemudian dengan aliran Asy'ariyah yang lebih dikenal dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesimpulan dari pokok-pokok prinsip Mu'tazilah adalah sebagai berikut. Aliran Mu'tazilah memiliki 5 prinsip. Yang pertama, tauhid. Terkait dengan ini, Mu'tazilah berpendapat bahwa mengingkari sifat-sifat Allah. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain zat Allah sendiri. Al-Quran menurut Mu'tazilah adalah makhluk. Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, tidak bisa dilihat dengan mata kepala manusia, karena Allah tidak akan terjangkau oleh mata.
Yang kedua, prinsip keadilan Allah. Setiap orang Islam harus percaya akan keadilan Allah. Tetapi aliran Mu'tazilah memperdalam arti keadilan serta menunjukkan batas-batasnya, sehingga menimbulkan beberapa masalah. Dasar keadilan yang diyakini oleh Mu'tazilah adalah meletakkan pertanggungjawaban manusia atas segala perbuatannya. Dalam menafsirkan keadilan tersebut, mereka mengatakan Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kekuasaan yang diciptakan oleh Allah terhadap diri manusia. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak campur tangan dalam keburukan yang dilarangnya. Aliran ini berpendapat bahwa Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya di dunia. Yang ketiga, prinsip janji dan ancaman, al-wa'du wal wa'id. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya, memberi pahala kepada yang muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab kepada yang berbuat dosa. Prinsip keempat, al-manzilah bainal manzilatain, posisi di antara dua posisi. Karena prinsip ini, Wasil bin Atha memisahkan diri dari majelis ilmu yang dipimpin oleh Imam Hasan Al-Basri, seperti yang disebutkan di atas. Menurut pendapatnya, seorang muslim yang mengerjakan dosa besar, ia tergolong bukan mukmin tapi juga bukan kafir, melainkan menjadi orang fasik. Jadi kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. Jalan tengah ini kemudian berlaku juga dalam bidang-bidang lain. Jalan tengah ini diambil oleh aliran Mu'tazilah dari sumber-sumber Islam, yaitu Al-Quran. Banyak ayat Quran yang menganjurkan dan memuji untuk mengambil jalan tengah, seperti surah Al-Isra ayat 31. Jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan jangan pula terlalu membeberkannya seluruhnya. Wala taj'al yadaka maghrulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basti. Ini ayat yang dijadikan pegangan oleh Mu'tazilah. Kemudian yang kedua, hadis seperti khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang berada di tengah-tengah. Kemudian prinsip yang terakhir, yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Ajaran Mu'tazilah mengenai tuntutan untuk berbuat baik dan mencegah segala perbuatan yang tercela ini lebih banyak berkaitan dengan fikih. Kelima prinsip tersebut merupakan dasar utama yang harus dipegang oleh setiap orang Mu'tazilah, dan hal ini sudah menjadi kesepakatan mereka. Akan tetapi mereka berbeda-beda pendapat dalam soal-soal kecil dan terperinci. Ketika memperdalam pembahasan kelima prinsip tersebut dan menganalisanya dengan didasarkan atas pikiran filsafat Yunani dan lain-lain. Karena itu sebenarnya pemikiran aliran Mu'tazilah sangat beragam, sebagaimana halnya dengan bermacam-macam aliran filsafat seperti Stoik, Epicur, kemudian Pitagoras, Neoplatonisme dan sebagainya, yang semuanya disebut filsafat Yunani. Selanjutnya, aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran ini dilahirkan dan dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari pada tahun 300 Hijriah di Baghdad. Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri pada awalnya adalah seorang pengikut aliran teologi Mu'tazilah. Namun dia terus dilanda keraguan dengan pemikiran-pemikiran kaum Mu'tazilah, terutama karena keberanian Mu'tazilah dalam menakwilkan ayat-ayat mutasyabihat untuk mendukung logika teologi mereka, sehingga pemaknaannya berbeda dengan lafalnya.
dan juga karena keberanian mereka dalam membatasi penggunaan sunnah hanya yang mutawatir saja untuk doktrin-doktrin akidahnya. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu tadinya adalah pengikut Mu'tazilah, tapi karena Mu'tazilah ini terlalu berani mentakwilkan atau menafsirkan ayat-ayat tidak sesuai dengan lafalnya, kemudian membatasi hadis yang dipakai hanya hadis mutawatir saja, sehingga beliau semakin ragu, akhirnya memisahkan diri dan membentuk aliran tersendiri, yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena keraguan itu, pada usia yang ke-40 Al-Asy'ari yang menyatakan keluar dari Mu'tazilah dan mengembangkan pemikiran teologi sendiri dengan memperbanyak menggunakan sunnah dan membatasi penggunaan logika filsafat dalam pemikiran kalamnya. Jadi kebalikan dengan Mu'tazilah, kalau Mu'tazilah lebih banyak menggunakan filsafat, tetapi Al-Asy'ariyah lebih banyak menggunakan sunnah dan membatasi penggunaan logika filsafat. Karena membatasi penggunaan logika filsafat dan memperbanyak penggunaan sunnah, maka pemikiran-pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari mudah dipahami oleh orang banyak dan memperoleh pengikut serta pendukung yang cukup besar. Sejalan dengan itu, aliran teologinya disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah karena menggunakan banyak sunnah atau hadis dalam ajarannya, wal Jamaah karena mendapatkan pengikut yang banyak. Berbagai pemikiran kalam yang dikemukakan Mu'tazilah dia kritisi habis, seperti tentang sifat. Dia katakan Tuhan itu mempunyai sifat, karena kalau sifat-sifat itu dikatakan sebagai zat seperti yang dikemukakan Mu'tazilah, maka akan terjadi kerancuan yang sangat besar. Seperti tentang ilmu, ya, kalau ilmu pengetahuan dijadikan sebagai zat yang bukan sebagai sifat, maka Tuhan itu adalah ilmu atau pengetahuan. Ya, padahal Tuhan kan bukan ilmu. Tuhan adalah Allah yang maha tahu, bukan ilmu dan juga bukan pengetahuan sendiri. Jadi kalau menurut Mu'tazilah, sifat itu ya zat juga, maka akan terjadi kerancuan. Allah itu ilmu, ilmu itu Allah, ya, jadinya malah membingungkan. Demikian pula dengan Al-Quran. Menurutnya kitab suci ini qadim, karena Al-Quran itu kalam Allah, maka posisinya sama seperti pemilik kalam. Kalau Allah qadim, maka kalamnya juga qadim. Di samping itu, keyakinan bahwa Al-Quran itu mutlak juga kalau Al-Quran itu makhluk juga akan dihadapkan pada kerancuan logika berpikir, karena Allah menciptakan makhluknya ini dengan kata-kata kun. Ya, Allah menciptakan makhluk itu bisa menggunakan kata-kata kun, jadilah kamu, maka jadi. Dan kalau kata kun sendiri sudah makhluk, maka perlu kun yang lain untuk menciptakannya, dan begitu seterusnya tanpa ada akhir, sehingga terjadi lingkaran logika yang tidak berujung atau disebut dengan tasalsul. Kemudian ayat-ayat mutajassimah yang ditakwilkan oleh Mu'tazilah dia bawa pada pengertian lafalnya, hanya saja tidak bisa didefinisikan seperti kata yadullahi yang artinya tangan Allah. Oleh Mu'tazilah dimaknani kekuasaan Allah. Abu Hasan menafsirkannya dengan tangan Allah, hanya saja tangan Allah tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa digambarkan seperti apa. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, aliran teologi ini mulai berkembang tahun 300 Hijriah dan mempunyai pengaruh pada pemerintahan Abbasiyah. Bahkan untuk seterusnya sampai sekarang, sampai kini, pada umumnya umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia, menganut aliran teologi ini, yakni aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pokok-pokok pikiran golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, sifat Tuhan.
Pendapat Al-Asy'ari dalam soal sifat Tuhan terletak di tengah-tengah antara aliran Mu'tazilah di satu pihak dan aliran Hasyawiyah dan Mujassimah di pihak lain. Aliran Mu'tazilah tidak mengakui sifat-sifat wujud, qidam, baqo, wahdaniyah dan seterusnya. Sifat zat yang lain seperti sama, basor dan lain-lain. Tidak lain hanya zat Tuhan sendiri. Golongan Hasyawiyah dan Mujassimah mempersamakan sifat-sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Sedangkan Al-Asy'ari mengakui sifat Allah yang tersebut sesuai dengan zat Allah sendiri dan sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Jadi kalau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau Al-Asy'ariyah, Allah tetap mempunyai sifat seperti yang digambarkan, yang dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi sifat itu berbeda dengan sifat makhluknya. Kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Pendapat Al-Asy'ari dalam soal ini juga tengah-tengah antara aliran Jabariyah dan Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, manusia itulah yang mengerjakan perbuatannya dengan suatu kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya. Menurut Jabariyah, manusia tidak berkuasa mengadakan atau menciptakan sesuatu, tidak memperoleh kasab sesuatu, bahkan ia laksana bulu yang bergerak kian kemari menurut arah angin yang meniupnya. Maka datanglah Al-Asy'ari dan mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa untuk memperoleh suatu perbuatan. Yang ketiga, melihat Tuhan pada hari kiamat. Menurut aliran Mu'tazilah, Allah tidak bisa dilihat mata kepala. Mereka menakwilkan ayat-ayat yang mengatakan ru'yah, melihat, di samping menolak hadis-hadis Nabi yang menetapkan ru'yah. Karena tingkatan hadis tersebut menurut mereka adalah hadis ahad. Menurut golongan musyabihat, Tuhan dapat dilihat dengan cara tertentu dan pada arah tertentu pula. Dengan menempuh jalan tengah antara kedua golongan tersebut, Al-Asy'ari mengatakan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat kelak di surga hanya oleh orang-orang yang beriman saja. Yang terakhir, dosa besar. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar yang tidak bertobat dari dosanya, meskipun dikatakan iman, tapi dia tidak akan keluar dari neraka. Aliran Murji'ah mengatakan siapa yang iman kepada Tuhan dan mengikhlaskan diri kepadanya, maka bagaimanapun besar dosa yang dikerjakan, namun tidak akan mempengaruhi imannya. Artinya tetap dipandang sebagai orang mukmin. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah adalah tengah-tengah antara itu. Orang yang berdosa besar apabila tidak bertobat, nah kalau bertobat maka diampuni oleh Allah dosanya. Kalau tidak bertobat maka diserahkan kepada Allah. Jika Allah mengampuni maka dia selamat. Kalau tidak diampuni maka dia harus masuk neraka dulu. Kemudian setelah habis dosanya akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Second poetry.